Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngasih tahu soal salah satu logical fallacy, yaitu post hoc ergo propter hoc. Hah? Apaan tuh? Mantra Harry Potter? Bukan. Pertama, aku jelasin dulu nih tentang logical fallacy. Fallacy berasal dari kata fallacia, yang berarti deception atau menipu. Logical fallacy adalah kesalahan dalam berlogika atau melakukan penalaran. Logical fallacy juga disebut sebagai sesat pikir. Gitu teman-teman. Nah, salah satu logical fallacy itu adalah post hoc ergo propter hoc. Panjangnya namanya seperti mantra. Berasal dari bahasa Latin yang berarti sesudahnya maka karenanya, terjadi di mana suatu peristiwa dikatakan sebagai penyebab dari peristiwa lain yang terjadi setelahnya, hanya karena terjadi lebih awal. Nah, sekarang sudah paham kan? Mau tahu nggak sejarah dari post hoc ergo propter hoc ini? Jadi, post hoc fallacy tampaknya berasal dari Aristoteles dan menjadi salah satu dari 13 fallacy yang ia identifikasi dalam karyanya yang berjudul Rhetorica. Another line consists in representing as causes things which are not causes on the ground that they happen along with or before the event in question. They assume that because B happens after A, it happens because of A. Politicians are especially fond of taking this line. Thus, Demosthenes said that the policy of Demosthenes was the causes of all mischief, for after it the war occurred. Post hoc fallacy ini sering banget terjadi di sekitar kita. Misalnya gini, suatu peristiwa A terjadi, gak lama setelah itu terjadi peristiwa B. Kita menyimpulkan kalau peristiwa B terjadi karena peristiwa A. Hal ini tentunya keliru. Sebagai manusia, kita secara alami ingin mengetahui dan menemukan penyebab peristiwa yang bermakna bagi kita, yang sering membuat kita menjadi korban pemikiran logika post hoc. Banyak tahayul dan mitos yang terjadi berdasarkan kesalahan pemikiran dengan logika post hoc. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari gini. Ayam berkokok setiap pagi sebelum matahari terbit. Disimpulkan bahwa ayam berkokok menyebabkan terbitnya matahari. Hal ini tentunya keliru karena matahari terbit tidak ada hubungannya dengan kokok ayam. Atau saat orang yang sering keluar malam dan terkena penyakit malaria, bukan berarti angin malam yang menyebabkan penyakit tersebut, dan pencegahannya bukanlah dengan menutup jendela di dekat tempat tidur. Setelah diteliti, terbukti bahwa malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles, dan udara malah menjadi terhubung hanya karena nyamuk lebih suka menyerang saat keadaan gelap. Atau saat kita membuat teman Anda menonton pertandingan sepak bola dan hujan turun di tengah pertandingan, bukan berarti teman yang kita bawa menyebabkan hujan turun. Hal ini tentunya tidak berhubungan sama sekali. Argumen ini mengandung false cause. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa suatu hal yang terjadi belum tentu menjadi penyebab hal lain yang terjadi setelahnya, ataupun peristiwa setelahnya juga belum tentu jadi akibat dari peristiwa sebelumnya. Apabila kita belum bisa membuktikan hal tersebut, maka tidak ada hal pasti bahwa sebuah peristiwa menyebabkan peristiwa lainnya terjadi. Ingat, Anda harus memiliki bukti. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan kesalahan berpikir post hoc ergo propter hoc, baik dalam perbincangan sehari-hari maupun berita-berita tidak relevan dalam media sosial maupun media cetak. Terus bagaimana kita menghadapinya? Salah satu cara untuk menghindarinya adalah memikirkan apakah ada faktor lain yang menyebabkan kejadian tersebut, lalu menelaah lagi apa dampaknya relevan dengan penyebabnya. Nah, gimana? Sekarang sudah paham kan tentang logical fallacy, yang salah satunya tentang post hoc. Banyak jenis fallacy lain yang bisa kamu cari tahu loh. Sekian aja nih dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih.